Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Riki Miranti dalam praktik coaching digitalisasi pembelajaran angkatan 3. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu Iya, waktunya Pak. apa-apa. Bagaimana Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Bu Kiki. Iya, alhamdulillah. Ibu bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ketemu lagi ya Pak. Iya. Iya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ini tuh biasa saya pengen ngobrol-ngobrol sedikit aja Pak, sharing-sharing gitu ya Pak. Ya. Barangkali ya sedikitnya nambah ilmu, pengalaman dan wawasan mungkin ya Pak, seperti itu. Boleh. Iya. Kalau selagi saya bisa bantu, Iya. kalau saya Ini tuh tentang minat belajar siswa Pak. Iya. Kira-kira di sekolah kita tuh seperti apa ya Pak? dia melihat dengan berbagai karakter anak-anak, tentunya kita tidak bisa menyamakan ya, karena dari setiap individu siswa itu sendiri berbeda-beda. Ada yang minat belajarnya tinggi, cepat, kemudian ada yang lambat. Yang perlu tentunya di sini posisi kita sebagai guru untuk meningkatkan motivasi mereka sehingga minat belajar mereka itu tinggi. Betul. Biasanya setiap siswa juga berbeda-beda karakter ya Pak. Betul sekali. Tuh, mungkin ada yang bisa cepat, mungkin ada yang bisa juga lambat, mungkin seperti itu ya Pak. Nah, biasanya ini kendalanya apa saja ya Pak yang dihadapi oleh guru dalam memanfaatkan sumber belajar digital? Mengenai digital, memang kita sudah tidak asing ya Bu dengan digitalisasi yang saat ini sudah marak, dan saya kira siswa juga harus sudah paham tentang media-media digital, karena pembelajaran juga saat ini sudah beda sekali dengan pembelajaran kita zaman dahulu, karena digital ini sangat baik sekali untuk perkembangan pendidikan saat ini, baik itu dari sisi kita sebagai guru untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Satu sisi untuk siswanya sendiri, sebetulnya mereka akan lebih praktis dalam mengikuti proses pembelajarannya Bu. Betul ya Pak. Biasanya ini untuk pembelajaran digitalisasi ini kendalanya apa Pak di sekolah kita itu? Nah, kalau mengenai kendala, biasanya satu, kita tidak bisa Akses internet memungkiri ya, akses internet setiap daerah berbeda-beda. Kemudian SDM-nya sendiri ada yang cepat paham, tapi saya kira anak-anak sekarang tuh sudah tidak lepas dari gadget ya, artinya mereka sudah siap dan melek tentang IT atau digital ini. Saya kira jadi tidak asing lagi mereka terhadap pembelajaran atau digital pendidikan saat ini. Untuk akses internet di sekolahan kita tuh bagaimana ya Pak? Apakah banyak yang bisa menggunakan akses internet tersebut, atau memang jaringannya sedikit, atau bagaimana Pak? Nah, untuk di kita itu sebetulnya bagus ya Bu ya. Hanya tinggal nanti sarana prasarana saja yang menunjang apakah support tidak, misalnya terhadap perangkat pembelajaran, misalnya gadget atau laptop gitu. Apakah support tidak, sebetulnya sudah kita fasilitasi atau sekolah fasilitasi terhadap jaringan yang sangat bagus ya, baik di daerah kita ini. Kalau untuk pemahaman terhadap materi Pak, guru-gurunya gitu seperti apa? Apakah sudah menguasai tentang digitalisasi ini Pak? Seperti Betul, itu guru-guru kita itu. Di sini sebetulnya memang kita perlu terus ya sering sharing, berbagi terhadap guru-guru tentang media digital ini atau digital pendidikan ini, supaya teman-teman juga paham betul ya cara menggunakannya, memanfaatkannya, karena sebenarnya digital ini akan sangat memudahkan mereka gitu. Saya sendiri merasakan bahwa sangat mudah sekali, termasuk contoh misalnya anak diberikan tugas belajar di rumah, pengumpulan tugas tidak lagi sekarang secara langsung dikumpulkan dan sebagainya, bisa melalui email gitu. Banyaklah manfaat yang bisa kita rasakan, rekam jejak pun bisa kita
canggih ya Pak ya. Betul, Kita bisa betul memberi sekali. tugas secara online mungkin Iya, gitu ya Pak, betul. dengan melalui aplikasi Nah, WhatsApp, bisa iya. melalui Google Form mungkin Betul. seperti apa, ada Betul kuisis sekali. juga begitu Iya. mungkin ya Pak. Nah ini untuk hambatannya apa nih Pak? Kira-kira yang sering kita jumpai pada penggunaan teknologi informasi komunikasi ini Pak, hambatannya itu apa biasanya? Kalau misalnya kita mengadakan kegiatan tugas di online seperti itu Pak. Ya, hambatannya biasanya tadi ya selain sarana prasarana, kemudian jaringan yang secara eksternal ya. Kemudian kembali lagi ke pertama sekali ada minat belajar anak-anak, kemudian dari segi SDM gurunya harus siap mampu dengan era digitalisasi ini Bu. Gitu. Kenapa harus mampu? Jadi jangan sampai, mohon maaf misalnya ada guru yang sudah antipati ya, artinya sudah tidak mau melek lagi tentang digital gitu. Ini kan bahaya sekali gitu. Mungkin bahayanya seperti ini ya Pak, kita sebagai guru itu tertinggal oleh murid gitu. Nah, Jadi gitu. lebih pintar muridnya dibanding gurunya seperti itu ya Pak. Sekali. Kita harus menghindari seperti Hal ya tersebut, hal iya. tersebut, betul Pak gitu. Oh jadi seperti itu ya Pak, kira-kira Betul. untuk digitalisasi ini berarti kita itu menerapkan kepada siswa supaya siswa itu aktif. Iya. Oh jadi seperti itu ya Pak. Betul. Sekarang untuk konsep dasar pembelajaran yang interaktif itu yang seperti apa Pak kira-kira? Baik, Untuk siswa lebih semangat belajarnya. siswa lebih semangat, lebih interaktif kembali ya, untuk biasanya dalam era digital ini perlu penggunaan platform ya Bu ya. Iya. Pembelajaran daring misalnya antara lain yang sering kita selalu gunakan, kemudian yang sudah tidak asing siswa Kita itu pakai sendiri gitu ya, Pak, ya. seperti WhatsApp, Betul. kemudian Google Form, Quizzes ya, Iya. Code, kemudian Wordwall, kemudian juga kita bisa menambahkan di salah satu pembelajaran itu game-game yang menarik yang bisa meningkatkan kembali semangat belajar anak-anak gitu ya, Betul. untuk menarik siswa. Iya iya. Jadi supaya ramai mungkin seperti apa situasi Betul, di betul kelas sekali, seperti Bu. itu. Jadi kita bisa menggunakan game-game yang Iya. bermanfaat, Betul. menambah wawasan juga mungkin seperti itu Jadi ya tidak Pak. satu arah dalam proses Betul, pembelajaran, betul. jadi ada interaktif dua arah dari Iya, anak betul, juga. bagus sekali ya Pak Merespon. seperti itu ya Pak. Nanti bisa kita terapkan di kelas Iya. mungkin ya Pak seperti itu. Betul. Oke. Nah sekarang itu untuk selanjutnya bagaimana cara sekolah mengoptimalkan perkembangan teknologi pada peserta didik Pak? Untuk cara sekolah dalam mengoptimalkan perkembangan teknologi ini bagi peserta didik, saya kira perlu adanya penggunaan aplikasi pembelajaran online ya Bu ya. Betul. Yang keduanya bisa juga pemanfaatan sumber belajar digital. Betul. Ya, kita bisa melalui Google atau pencarian. Yang ketiga, penggunaan media sosial juga perlu Bu dalam pembelajaran. Misal anak-anak hasil tugasnya bisa mereka share atau dikumpulkan dalam media sosial satu sama lainnya ya, bisa sharing gitu. Itu Jadi bisa ini juga ya Pak, istilahnya kita tidak terlalu sulit untuk mencari informasi ya Pak dengan menggunakan media sosial tersebut ya Pak. Tidak kaku gitu ya. Betul. Kemudian bisa meningkatkan keterlibatan siswa lagi. Di sini perlunya kita ini guru ya harus ada keterlibatan siswa dalam penggunaan upaya digitalisasi ini. Betul. Dan yang terakhir meningkatkan keterampilan digital baik itu dari siswanya maupun dari kita sendiri sebagai gurunya supaya terus mengupdate yang terbaru. Kita juga tidak tertinggal teknologi. Betul mungkin ya Pak. sekali, Bu. Ya itu kan banyak juga yang kita istilahnya sampaikan itu kadang-kadang katanya siswa lebih pintar daripada kita. Jadi kita Iya. supaya dapat pintar seperti Betul. itu ya Pak. Kita harus Jadi lebih kita tahu tuh dulu betul sebelum siswa iya sudah sebelum siswa tahu. betul. Ya Pak, berarti bagus sekali ya Pak ini untuk menambah wawasan kita juga. Nah kemudian bagaimana Pak peran teknologi dalam meningkatkan pembelajaran? Peran teknologi dalam upaya meningkatkan pembelajaran ini sebagai dasar ya Bu ya untuk Iya. pengembangan dalam metode pembelajaran tentunya.
strategi teknik pembelajaran sampai pada akhirnya kita sebagai guru perlu mengevaluasi hasil pembelajaran kita ya, sehingga ketercapaian proses pembelajaran itu bisa kita pertanggungjawabkan ya gitu. Betul Dengan sekali ya Pak. digitalisasi ini mudah-mudahan anak-anak bisa mencapai target, bukan hanya sekedar dari segi kemampuan keterampilannya, tapi dari segi karakternya juga akan muncul, begitu harapannya. Ya selain siswa mungkin kitanya juga sebagai seorang guru Betul. harus tetap belajar ya Pak Betul ya, sekali, Bu. supaya kita tidak ketinggalan Iya, teknologi teknologi. juga. Makanya kita kadang melakukan seperti kegiatan diklat, pelatihan mungkin Perlu seperti pengembangan ya kita betul, juga iya. sebetulnya. Karena memang era zaman sekarang itu kan lebih maju ya Iya. Pak. Kita kalau tertinggal kan nanti seperti apa seperti itu. Oh iya Pak, sangat menginspiratif sekali ya Pak, Iya, seperti betul. itu. Nah sekarang untuk terakhir ini Pak, Iya. untuk kesimpulannya seperti apa Pak untuk digitalisasi di sekolah kita Baik, ini? untuk kesimpulan perbincangan kita ya Bu Iya. ya dari tadi, Betul. untuk digitalisasi sekolah ini ya tentunya saya dapat menyimpulkan digitalisasi sekolah ini adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan pendidikan yang lebih menarik ya, dan inovatif tentunya. Betul. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita dapat merangsang semangat belajar siswa dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas lagi gitu. Tentunya kita juga perlu meningkatkan terus kemampuan kita sebagai tenaga pendidik ya, atau saya kira demikian Bu untuk kesimpulannya. Ya semoga kita bisa menambah wawasan ya Pak dengan Iya. cara kita ngobrol seperti ini. Betul. Ya menambah ilmu Iya. sedikitnya kita sharing Sering-sering sharing ya, Bu, seperti ya. itu. Berbagi Mungkin pengalaman. dengan kita seperti ini kita bisa diterapkan di kelas kita Kelas, ya. sedang mengajar ataupun memang kita sedang interaktif dengan Betul. anak-anak, mungkin seperti Iya. itu ya Pak. Sangat bermanfaat sekali ini Pak. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Nanti barangkali bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya mungkin ya Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini Pak jadi mengganggu Tidak waktunya. apa-apa, terima kasih kita sharing. Iya betul. Saya Mudah-mudahan juga belajar bukan kedepannya menggurui ya. betul sama-sama ya Pak. Mudah-mudahan Iya. kedepannya kita bisa lebih baik lagi di Amin, sekolah kita amin. bisa diterapkan hal-hal yang baik, yang Insyaallah. positif. Semoga kedepannya bisa nambah wawasan untuk kita Amin. semua. Ya. Terima kasih Pak ini mohon Sama-sama, maaf ya Pak. sama-sama, Ibu. Iya. Terima kasih. Sukses terus. Assalamualaikum. Ya.